berapa dokter yang divaksin itu untuk hari ini ada berapa? Vaksin untuk hari ini targetnya sekitar 2.500 ekor sapi per hari. Diperkirakan dalam target satu hari sampai dapat berapa, Pak? 2.500 sampai 3.000 ekor sapi perah. Jadi untuk yang mengetuai tim vaksinasi di KPS ini termasuk saya sendiri. Ada berapa personil yang terjun? Kita arahkan sampai 20 orang. Jadi ada 10 tim, tapi hari ini yang bergerak masih 8 tim. Terus yang divaksin kira-kira yang bagaimana? Untuk yang divaksin itu sapi yang sehat apa yang sakit? Sapi yang sehat yang divaksin. Kalau yang sakit kita sehatkan dulu baru divaksin. Jadi intinya bahwa semua vaksinasi harus sapinya benar-benar sehat. Dalam kendala ini untuk untuk vaksinasi kan sudah banyak yang terjangkit. Ya. Itu kira-kira untuk mengatasi yang sudah terjangkit itu apakah divaksin juga? Kalau yang terjangkit kita obati dulu sampai sembuh, baru nanti berikutnya kalau sudah selang waktu memang benar-benar sembuh total baru kita vaksin. Masa toleransi untuk yang sudah divaksin sampai berapa hari? Masa toleransi tinggal tergantung tingkat penyembuhannya. Kalau 1 minggu sembuh, nanti 1 bulan bisa divaksin. Terima kasih, Pak. Saya kepala pasar ini yang kedua. Ya,
Salaman dulu. Makan. Yang hari ini akan digali. Hanya di satu titik ini berbeda. Satu titik ini 24.000 kapan hari dari Direktur kan? Direktur dari Oh iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Dam. Pak Deputi. Sudah pernah ketemu. Ini Pak, kita langsung lihat. Siap. Alhamdulillah Pak Widodo sudah hadir di tempat ini. Sekaligus ketua Satgas PMK. Sebelum mungkin dilanjutkan sekarang Alhamdulillah Pak, hari ini kemarin sudah 24.000 mulai ini setiap hari paling tidak 3.000 jadi sampai dengan maksimalkan ikuti dari nasional kita ada 17 ini menjadi penanganan yang terbaik dan semuanya sudah kita siapkan untuk nanti kami mohon berkenan Bapak Widodo betapa sulitnya kita mendapat di atas ini nanti teman-teman nasnya Direktur belum dirjen Pak. Terima kasih. Jadi nanti harus hati-hati menyajikan sesuatu yang salah. Itu hari ini bagus. Berarti nanti yang akan mempraktekkan vaksinasi di hadapan Bapak dan semuanya 2.000 dosis sudah waktu Bapak. Tentu saja keberadaan Satgas ini untuk memperkuat hal-hal yang sudah sedang dilakukan oleh pemerintahnya. Karena kita ketahui bersama bahwa penyakit mulut dan kuku ini sudah menyebar cepat. Sekarang sudah 19 provinsi dan Jawa Timur termasuk provinsi yang paling besar, paling banyak karena PMK. Karena itu harus kita laksanakan langkah-langkah penanganan secara serius, secara khusus dan terintegrasi. Makanya dalam Satgas ini semua komponen bangsa ada di dalamnya. Kita
Tapi pemerintah ada Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, ada BNPB, juga diperkuat dengan asosiasi-asosiasi dan perhimpunan-perhimpunan penyuluh hewan dan PTDHI, ada ASOPI dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua nanti di daerah juga akan dibentuk satgas-satgas daerah, dan ini kami datang ke sini untuk mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Setelah ini juga, setelah lihat vaksinasi, kami akan melihat juga tempat produksi vaksin, kemudian juga akan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, terkait dengan vaksinasi memang masih kurang, tapi sebagai informasi bahwa Kementerian Pertanian dengan Satgas juga akan mendatangkan lagi yang sudah akan cepat datang sekitar 2,2 juta lagi. Jadi tahap awalnya ada 3 juta dosis vaksin yang akan datang, kemudian juga dalam program datang. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan terkait dengan vaksin di masyarakat. Mungkin dari saya itu. Kemudian sebelum kita meninjau, mungkin silakan Bu Direktur menambahkan terkait hal-hal yang perlu ditekankan kepada para peternak. Silakan. Pak Satgas PMK yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan. Kami dari Kementerian Pertanian, Pak, mewakili Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ingin menyampaikan bahwa betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas bahwa kita sudah mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 800.000 dosis vaksin yang mungkin nanti di awal bulan Juli itu akan kita distribusikan kembali sebanyak 2,2 juta dosis. Dan nanti selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas bahwa kita akan mendatangkan kurang lebih puluhan juta dosis, puluhan ribu juta dosis yang akan kita impor, Pak, untuk saat ini sementara karena memang produksi dalam negeri kita yang belum siap untuk menghasilkan vaksin. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini memang ada 2 tujuan, Pak. Karena ini adalah pelaksanaan vaksinasi tahap awal, jadi kita melakukan kegiatan vaksinasi untuk mengamankan aset. Sehingga target vaksinasi kita pertama itu adalah ternak-ternak yang mengumumkan kemudian pada sapi perah. Karena kita ketahui bahwa sapi perah ini memiliki masa hidup yang lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan paling berdampak terkait dengan penyakit PMK ini. Sehingga untuk Jawa Timur sendiri kami sudah mendistribusikan sebanyak 360.000 dosis, di mana juga sebelumnya itu sudah kita distribusikan sebanyak 3.000 dosis, Pak. Sehingga totalnya mungkin sekitar 39.000 dosis. Kemudian target kedua adalah kita mempersempit terkait dengan penyebaran. Sehingga target selanjutnya setelah tadi sapi perah dan sapi gigit adalah zonasi. Jadi di mana ada daerah merah, kemudian kita lakukan ring vaksinasi sekitar 10 km dari daerah merah ternak itu kita batasi sehingga penyebaran tidak semakin menyebar. Mungkin itu dari kami, intinya kami meminta dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan vaksinator, Pak, karena memang tenaga vaksinator ini, tenaga medik, para medik ini memang sangat kurang sekali untuk dokter hewan dan para medik, sehingga mungkin tenaga vaksinator, karyawan yang ada di desa ataupun mahasiswa bisa kita libatkan. Nah, tentunya juga memperhatikan aspek biosecurity, karena kita ketahui bersama bahwa manusia bisa menjadi sumber penularan. Apalagi kalau berasal dari kandang yang tertular kemudian pindah ke kandang yang sehat. Nah, ini yang betul-betul harus kita jaga sehingga program vaksinasi kita ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Kasatgas, Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Kasatgas penanggulangan PMK bersama rombongan Bu Direktur
Kabupaten Pasuruan ini termasuk struktur sapi potong yang besar, termasuk sapi pelak ini luar biasa. Untuk di setiap kawasan saja satu hari bisa sampai 135 ton. Sekarang sudah mulai menurun, sekarang 125 ton, bahkan 100 mungkin. Nah ini sangat besar sekali. Kami tadi pagi juga ke Purwodadi dan ada koperasi satu dusun saja itu ada sekitar 1.100 sapi pelak, ada 250 itu sapi potong, itu hanya satu dusun. Tapi alhamdulillah belum ada yang meninggal, belum ada yang kami vaksin dan langsung kami kawal. Ada banyak pertanyaan setelah ada media yang nanti meninggal atau itu dapat santunan 10 juta, simak 10 juta. Apakah yang sudah berminggu-minggu sebelumnya itu juga akan mendapatkan? Ini saya tidak bisa menjawab, saja barangkali ada informasi. Kemudian nomor 2, kami terus menyampaikan sama masyarakat. Mati akibat penyakit mulut dan kuku mendapat ganti rugi 10 juta. Nah nanti daerahnya harus betul-betul dalam pendataan. Ya, saya akan angkat apakah yang sudah 2-3 minggu sebelum ketentuan ini disampaikan apakah mendapat atau tidak, belum bisa dijawab sekarang. Nanti akan dibawa ke tingkat atas. Tapi mohon daerah memastikan karena ini tujuannya bagi peternak kecil. Nah, yang ngerti peternak kecil tentu saja daerah, dan jangan dijadikan modus misalnya supaya dapat ganti rugi terus potong saja. Karena kita ingat keuangan negara kita juga dengan susah, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia global ini juga lagi susah. Kita habis COVID menurun sedikit, tetap kena lagi PMK, tentu saja beban keuangan negara sangat berat. Sehingga kita semua yang ada di sini tentu saja sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ingin negara kita seperti negara-negara lain ada potensi gagal dan merugikan negara akibat keuangannya ya jebol. Nah, makanya itu dalam perhitungan ganti rugi nanti betul-betul yang real dan bertanggung jawab. Dan kita prioritaskan kepada masyarakat kecil. Seandainya dia hanya punya 1-2 ekor kemudian mati, kualitas hidupnya jadi langsung menurun, jadi miskin, jadi sengsara. Nah itu yang menjadi prioritas. Saya rasa Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Desa ini yang ngerti. Nanti itu yang menjadi acuan kami dalam menyusun data-data yang akan diberikan. Oke, seperti itu ya, Bu Direktur ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya kami juga nanti akan rapat akan menyampaikan update-nya seperti apa, tapi tentu saja itu tidak bisa masuk susunannya. Tapi kalau nanti kita tarik ke atas dan yang mengatasinya adalah semua komponen dan instrumen. Terima kasih Pak Wakil Bupati, terima kasih Pak. Kita mengharapkan Pak dan tim semuanya sehat walafiat. Amin. Kita mengharapkan sapinya juga tidak semakin banyak yang terkena. Ini yang dinas-dinas ini juga banyak Pak. Oleh karena kita memohon kira-kira Bapak Wakil bisa mendoakan kita bersama. Inilah kiai. Sudah mendoakan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu.
Kita satu geser semua. Ada yang pesan sama duit sama sekali ya. Samping. Kayak Bu direktur dulu kalau di materi nggak seneng. Saya dulu udah pernah Pak ditendang sapi sampai biru begini ya Pak. Tapi nggak pernah nendang kan? Enggak. Ditendang ya Pak. Jadi kalau di samping hati-hati ditendang, maka harus agak ke belakang. Harus agak ke belakang, jangan sampai kena ekornya. Makanya ekornya juga ada. Ini Profesor Wikri ini jago dong. Siapa yang Ilmunya keluar bro. Cuma kalau suruh nyuntik dia yakin. Ayo bro, itu, ayo. Ayo bro, dicoba. Ayo, benar. Otomatis kalau itu nanti kita terus ngambil darah aja. dari direktur biar dokumentasinya Bu. Didampingi saja Pak. Ini Kanan ya. Pak Agus mau Nanti aja saya kalau sudah Saya di belakangnya aja. sudah mau apa udah foto. Nanti kalau sudah lebih terkenal. Nggak sakit ya disuntik. Sehat, sehat. Sehat. Kaget untuk ada kaki. Pak, sama Yang penting belakangan aja. Itu nanti aja nanti marah. luar biasa.